اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memperhemat waktu dikarenakan saya dan teman-teman saya akan segera pulang kampung dan ini udah numpuk cucian ini cerita dulu saya dulu ya. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya saya di sini untuk melaksanakan tugas yang Ibu dosen berikan, yaitu tentang menjelaskan modul ajar yang telah saya pelajari selama perkuliahan mata kuliah desain pada semester 3 kali ini. Pertama, yang jadi pertanyaan biasanya karena saya menyampaikan modul ajar, apa itu modul ajar? Kalau yang saya searching dari Google, modul ajar itu sejumlah alat atau sarana media atau metode pedoman yang dirancang secara sistematis agar menarik, agar dalam kita mengajar besok siswa-siswa tidak bosan, agar menumbuhkan minat belajar siswa. Dan yang berhubungan dengan mata kuliah saya, mata kuliah yang diajar oleh Ibu Susi, yaitu tentang apa itu desain. Desain adalah suatu perencanaan atau strategi. Kan nggak mungkin nih kita hidup tuh nggak ada strategi, nggak ada rencana, mereka nggak ada tujuan. Maka dari itu desain itu sangat diperlukan untuk kita mengarungi permasalahan saat kita mengajar esok. Saya lanjutkan langsung ke isi dari modul ajar. Nah, di sini saya modul ajar ambil yang MSen atau Madrasah Sanawiyah. Dan mata pelajaran yang saya ambil yaitu akidah akhlak, karena memang saya berkembangnya itu di situ, belajarnya di situ, dan kemampuan saya itu cuma ada di agama. Jadi mau nggak mau saya cuma bisa menguasai 4. Yang pertama Al-Quran hadis, yang kedua akidah akhlak, habis itu fikih, dan yang terakhir sejarah. Dan di MSen saya insya Allah akan mengambil akidah akhlak sama Al-Quran hadis berbisa sebenarnya Bu. Langsung saja di MSen saya di fase B, yaitu kelas 1 SMP atau MSen semester 1. Tema yang akan saya ajarkan yaitu tentang adab. Materi pokoknya adab membaca Al-Quran dan berdoa. Lokasi waktunya yaitu 1 jam pelajaran, 1 kali pertemuan itu 45 menit. Semoga dicukupkan waktunya agar siswa juga mampu, juga paham apa yang saya sampaikan. Lanjut, yang pertama itu identitas modul tadi, dan selanjutnya ada kompetensi awal. Kompetensi awal yang saya berikan sebagai guru PAI yang mengajar akidah akhlak. Yang pertama, sebagai peserta didik diharap mampu untuk membaca Al-Quran dan benar. Yang kedua, sebagai peserta didik diharapkan mampu menghafal doa-doa sehari-hari. Ini kan sesuai sama materi pokok saya tadi. Yang materinya ada membaca Al-Quran dan berdoa. Sebelum kita beradab, sebenarnya kita harus berilmu dulu. Banyak orang di sini sering bilang al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Iya benar, tapi orang yang udah tahu adabnya yang benar itu kayak mana, itu pasti harus berilmu dulu. Kalau kita nggak berilmu, kita nggak tahu adab itu di atas ilmu. Jadi yang saya harapkan kepada siswa saya untuk mampu membaca Al-Quran dengan benar dan mampu menghafal doa-doa sehari-hari, baru kita ajarkan adab-adabnya. Dan yang terakhir kompetensi awal yang saya berikan yaitu sebagai peserta didik diharapkan
mampu memahami adab dan etika dalam beribadah. Ini baru kita kasih ajarannya, ilmu untuk beradabnya. Karena dalam berdoa dan membaca Al-Quran itu sama saja kita ibaratnya kayak sholat. Kita meminta kepada Allah dengan berharap akan dikabulkan, harus ada tata caranya, harus ada adabnya. Selanjutnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini setiap teman-teman atau rekan-rekan saya isinya sama semua. Jadi perlu saya jelaskan lagi. Selanjutnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang saya butuhkan untuk mengajar agar sesuai dengan apa yang saya ajar. Yang pertama, saya meminta adanya mushaf Al-Quran karena sesuai dengan materi pokok yang akan saya ajarkan, yaitu membaca Al-Quran dan berdoa. Selanjutnya ada alat tulis, buku doa-doa, spidol, dan media pembelajaran inovatif. Selanjutnya ada target peserta didik. Target peserta didik yang saya ingin ajar yaitu peserta didik reguler, yang tipikalnya itu normal, enggak berkebutuhan khusus, enggak juga terlalu jenius, yang biasa-biasa aja. Karena kalau mengajar yang anak berkebutuhan khusus, tampaknya saya pun kurang mampu. Dan selanjutnya model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya ambil di sini yaitu metode contextual teaching learning. Metode ini untuk kita memahami, agar siswa lebih memahami dan bisa mempraktekkannya ke kehidupan sehari-hari. Karena metode ini mengajarkan untuk kita aktif secara kultural, secara sosial dan budaya. Lanjut ke komponen inti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Saya bacakan dulu tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga terbentuklah pribadi yang cerdas, berkarakter, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Jadi di mana kita ditempatkan, di situ harus kita sesuaikan dengan lingkungan. Contoh dalam kita bermazhab saja. Misalnya kita di sini mazhab Syafi'i. Ketika kita sholat di Mekah, habis itu ada rukun haji di sana, bukan ada rukun haji, imam di sana bermazhab lain, nggak pakai Bismillah contohnya, kita tetap ikut. Itulah juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Saya harapkan peserta didik itu memiliki adab saat berbicara kepada Allah dan mampu membaca Al-Quran dan berdoa dengan baik dan benar. Maksud berbicara dengan Allah ini saat kita sholat, saat kita berzikir itu mengingat Allah, membaca Al-Quran lagi. Kenapa sih harus memiliki adab saat membaca Al-Quran? Karena sebenarnya kita untuk mendapatkan anak-anak untuk mendapatkan pahala yang banyak dalam membaca Al-Quran itu seperti hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wa hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itu untuk kita dapat satu hurufnya 10 kebaikan. Kita ajarkan adab, itu bisa berlipat-lipat pahalanya, dan pahala itu akan mengalir ke kita juga. Man dalla ala khairi falahu mithlu ajri. Orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang diajaknya tanpa mengeluarkan pahala orang yang diajaknya itu. Masya Allah kan? Makanya saya ambil adab berdoa dan membaca Al-Quran. Di dunia dapat, di akhirat lagi-lagi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Kita harus berikan kepada siswa-siswa kita besok atau peserta didik kita besok, misalnya kita jadi guru,
harus ada pertanyaan pemantik. Untuk apa? Untuk buat siswa ini terpancing. Misalnya kita tanya, langsung penasaran apa jawabannya, apa jawabannya. Makanya itu. Pertanyaan pemantik yang saya tanyakan, mengapa adab itu dibutuhkan? Ini kan otomatis siswa pada bingung, pada penasaran, langsung berpikir. Ini juga salah satu cara untuk melatih siswa berpikir kritis. Selanjutnya mulai ke kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di pendahuluan 10 menit pertama, guru atau saya masuk ke kelas itu dengan 3S. Salam, sapa, dan itulah pokoknya. Selanjutnya guru memulai pembelajaran dengan berdoa bersama peserta didik. Karena kita guru baik, kita harus mencerminkan. Jangan kan guru baik, guru agama lain, kadang kita berdoa. Karena wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah, aku ini dekat. Uji budak wat tadai, akan aku kabulkan orang yang berdoa kepadaku, itu kata Allah, bukan kata saya. Selanjutnya di kegiatan inti, peserta didik diberi gambaran tentang adab yang baik ketika membaca Al-Quran. Kita ajarkan dulu adab yang benar dalam membaca Al-Quran. Karena pada dasarnya kalau anak tipikal reguler ini, apalagi masih SMP, dia masih mencari jati diri. Di situ kita ajarkan yang benar. Berbuat ini yang benar mana, yang salah mana. Karena kita sebagai umat Islam sendiri, gak cuma saya sebagai guru, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seperti itulah kira-kira. Lanjut saja ke langsung kegiatan penutup. Guru itu menyimpulkan pembelajaran bahwa apa yang telah disampaikan dengan meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan materi yang telah dilaksanakan oleh pengajar atau oleh saya. Setelah saya ajarkan ada berdoa dan membaca Al-Quran, kita kita meminta siswa untuk mengungkapkan apa yang telah dia pelajari dari apa yang saya sampaikan. Selanjutnya, habis itu ke asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen ini bisa dibilang suatu cara untuk mengukur kemampuan siswa. Insya Allah Pak Mas, nampaknya asesmen itu artinya, maksud dari asesmen itu atau pengertian dari asesmen, cara untuk mengukur kemampuan siswa atau kita lihat nilai siswa. Di sini ada pemetaan penguasaan kompetensi beserta secara asesmen awal, kompetensi dan ruang lingkup. Misalnya jelaskan tentang ada yang nggak bisa atau yang belum. Di situ ada asesmennya. Lanjut saja ke kegiatan pengayaan dan remedial. Yang pertama, pengayaan. Pengayaan ini biasanya diberikan kepada murid-murid yang telah menguasai atau telah selesai mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kegunaan pengayaan ini agar siswa ini lebih berkembang. Kan prinsip guru agama sendiri, kalau bisa anak didiknya ini lebih pandai daripada dia. Itu dia yang lebih bantu. Habis itu ada yang namanya remedial. Remedial ini diberikan kepada siswa yang belum mencapai atau belum capai nilai yang memuaskan. Kalau kita SMP dulu nilai kita masih kurang, masih ini, itulah diadakan remedial agar nilai kita tercukupi, biar nggak jomplang lah sama yang nilai ini, biar cuma segini, nggak sampai gini. Itu. Selanjutnya ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada asesmen pengetahuan. Itu ada namanya. Itu ada tes performa. Contohnya di siswa saya berikan nama Yusril, Qadri, Mahendra, dan Hamdi. Secara pengetahuan, si Yusril misalnya dapat nilai 10. Si Yusril dapat nilai 7, si Qadri 10, Mahendra 4, Hamdi 7. Secara keaktifan Yusril dapat 10, Qadri 10, Mahendra 4,
ham dibujuk. Skornya berarti yusril ditambah tadi, kalau ditambah itu, mahir ditambah itu, ham ditambah itu. Dan jadilah tes performa itu bisa saya lakukan. Selanjutnya ada lembar observasi kegiatan pembelajaran. Ada aspek yang kita amati dalam pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Habis itu ada skornya. Skornya biasanya cuma 4, nggak seperti yang saya bilang tadi. Ada 1, 2, 3, 4. 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik, 4 itu sangat baik. Habis itu ada materi. Siswa dapat menganalisis dan membebaskan adab membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Habis itu kita ajarkan adab-adab membaca Al-Quran, adab-adab berdoa. Selanjutnya ada glosarium. Glosariumnya ada forum discussion, misalnya pembelajaran aktif. Di glosarium saya berikan ada pahala juga, karena dengan kita membaca Al-Quran dan berdoa, apalagi ditambah adab yang benar, maka pahalanya berlipat ganda. Ini saya sampaikan untuk teman-teman semuanya yang melihat video ini. Jangan takut untuk mengajarkan anak kepada kebaikan, karena banyak sekali hadis yang motivasi kita untuk mengajar. Makanya saya di sini ambil jurusan baik berkaitan dengan agama, karena ada Al-Quran-Al-Qurannya. Ini saya pesan untuk teman-teman yang melihat video ini. Man dalla ala khairi falahu mislu ajri. Orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang diajaknya, tanpa mengurangi pahala orang yang diajaknya. Itu misalnya membaca Al-Quran, orang itu dapat 10, kita juga dapat 10, bergandakan. Sedangkan membaca Al-Quran saja teman-teman, satu hurufnya itu 10 kebaikan. Ini bukan saya yang bilang teman-teman. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha, maka baginya 1 itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam harf, saya tidak katakan alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ada berapa huruf? 3 dikalikan 10, 30 kebaikan dengan hanya kita membaca alif lam mim. Kita baca bismillahirrahmanirrahim kawan-kawan. Ada berapa huruf di situ? Dikalikan dengan 10. Kita ajarkan orang itu dapat 10 bismillahirrahmanirrahim kali 10 satu hurufnya, kita juga dapat. Kadang kita tidur kita pahala terus mengalir. Karena ada hadis satu lagi yang saya hafal juga, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian teman-teman adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.